Halo, hari ini kita ngomongin tentang Zoomax. Saya Warren dari Thomasong. Ada yang bantuin saya, Nicholas, yang biasa bikin video untuk produk lain. Dari Zoomax ada 5 tipe, sebenarnya 4. Kita mulai dengan yang SLE. SLE itu yang tipe kacamata. Dia itu bentuknya yang kacamata biasa, tapi terpasang dengan loopnya di atas. Dan kita punya itu bukannya model TTL, Through the Lens. Ada juga yang model Through the Lens, bisa dipesan terpisah. Tapi yang hari ini kita pajang yang semua binocular, yang bukan Through the Lens. Ada juga yang tipe SLF. SLF itu yang tipe Sport. Semua ini tersedia di satu warna, jadi tidak ada pilihan warna. Ini yang kalau yang Sport itu dia lebih enteng dibanding yang tipe yang SLE. Jadi beda di harganya juga. Kenapa yang tipe Sport lebih mahal? Karena dia lebih enteng dan lebih estetis. Di bagian hidungnya juga tersedia ada rubber panjang gini. Kalau yang ini yang biasa ada di kacamata. Oke, dua-duanya sudah ada ikatan tali di belakangnya, jadi kalau untuk adjust biar dia nggak jatuh, bisa diikat gitu. Kita juga adjustnya ada 420 mm, 460 mm, dan 500 mm. Itu tergantung dari tinggi dokter dan juga tergantung dari posisi dokter duduk ke pasien. Jadi ada dokter tuh yang pasiennya ditinggiin sampai deket ke dokternya kerja, atau ada yang agak menjauh gitu. Jadi idealnya kalau mau beli loop dari Zoomax itu dicoba dulu atau bisa di tester gitu ya, biar kita bisa lihat posisi dokter duduk. Jadi kita nggak mau dokter tuh nanti melihatnya tuh sampai begini. Kita mau dokter tuh idealnya ini agak tegak, pegang ke subjeknya segini dan agak ngeliat ke bawah. Jadi gimana caranya begitu? Ini saya contohkan. Jadi posisi dari awal beli dia akan agak tegak seperti ini. Jadi angle-nya dia seperti ini. Kalau dari awalnya dia itu begini. Oke. Jadi kita mau dokter keluar dikit, turun ke bawah, dorong ke belakang sampai kena kacamatanya. Jadi kenapa begitu? Kalau dokter tegak seperti ini, otomatis dia ngelihatnya lurus. Nah, aku kelihatannya di sini. Jadi kalau mau ngelihat ke pasien yang duduk di dental unit, nanti dokter harus begini. Karena pasiennya pasti di bawah sini, bukan di atas sini. Jadi kalau untuk biar kita bukan yang begini, itu dokter maju dikit seperti ini, turunin, dia makin rendah. Kalau masih belum, agak turunin lagi dan ke belakang seperti ini. Oke, ada bagian tengahnya ini. Nah, itu bukan diputar, tapi dokter tarik seperti itu. Kelihatan, balikin, ditarik lagi gitu. Nah, setelah udah itu udah adjust, baru dokter bisa juga sebelumnya itu adjust ke titik tengahnya. Untuk adjust titik tengah itu dokter pakai yang dua atas ini, dibuka, ini posisi terkunci. Kalau untuk membukanya, buka kayak seperti buka botol tutup, geser. Setelah udah dibuka, digeser kiri kanan pelan-pelan sampai titik tengahnya ketemu. Habis itu dokter kunci dan baru kelihatan. Bisa juga jadi kiri kanan di adjust, tapi paling tip enaknya itu biasa dokter pilih salah satu aja. Ini posisinya yang kalau sekarang saya belum adjust yang sebelah sini, itu di tengah. Kan di tengah antara sini, dari ujung sini sampai ujung sininya. Jadi tetap di tengah aja, di sebelah sini yang diputar dan geser.
Jadi jangan dua-duanya dibuka dan digeser, nanti makin lama untuk dokter dapatnya. Kalau dokter merasa emang sebelah sini kurang di center, ya bisa digeser, baru sini geser. Jadi preference-nya biasa satu ditaruh di tengah aja, satu lagi yang digeser untuk mendapat titik tengahnya. Oke, jadi untuk tipe yang SLE dan SLF itu pakainya seperti itu. Nah, ada yang salah satu bestseller kita itu yang tipe SLH yang pembesaran magnifikasi 3,5. 3,5 itu tersedia dengan lampu yang baterainya sudah terpasang di sini. Jadi tidak usah pakai power pack seperti ini lagi. Jadi semua yang ini bisa di ngomong wireless. Bukannya maksudnya tidak ada wire, tapi dia itu tidak ada kabel yang akal ke samping badan seperti yang pakai power pack harus ditaruh gitu. Oke, untuk colok baterainya, ini baterainya ditaruh di sebelah sini. Kita tinggal masukin ke bagian tengah, diputar dan dicolok kabelnya ini. Setelah itu ada kontrol untuk lampunya di sebelah sini. Kita coba nyalakan. Ini memakai ada filter untuk composite biar tidak cepat setting. Kalau tidak memakai, tinggal dinaikin seperti itu. Dan brightness-nya bisa di-adjust dari sini sampai dimatikan. Baterainya juga dapat ditaruh di bagian atas headgear. Jadi bagian atas ini fungsinya untuk bisa taruh dua baterai barengan atau satu-satu. Jadi kalau merasa belakang keberatan kayak ada baterainya, tapi beratnya sih nggak terlalu berat ini. Jadi bisa kita taruh di atas juga. Putar, konsepnya sama, tinggal kabelnya colok di bagian sini di atas. Oke, untuk yang tipe SLH paling tinggi kita adalah yang modelnya begini. Dia itu bukan tipe bulat seperti yang 3,5 pembesaran begini. Dia itu kalau yang tipe ini tersedia di pembesaran 5 kali dan 6 kali magnification. Modelnya juga beda untuk secara estetiknya. Lampunya juga, kalau yang model SLH tadi, lampunya itu dipasang dengan bracket yang ditaruh di bagian depan sini. Kalau yang pembesaran 5 dan 6 yang tipe prismatic ini, lampunya magnet seperti itu. Jadi dia akan otomatis adjust ke sesuai loopnya, dia tegak gitu, jadi nggak usah di adjust. Kalau yang ini dia bisa di adjust, atau misalnya dokter nggak mau pakai lampunya bisa ditaruh ke atas begini. Kalau ini bisa di adjust makin rendah, makin tegak. Jadi kalau dokter pakai ini harus adjust dulu lampunya seberapa tinggi. Nah, untuk SLH itu kurang lebih sama seperti SLE dan SLF. Bedanya kan di baterai tadi. Nah, aku pasang di belakang dulu karena rasanya lebih nyaman ya dibanding yang di atas gitu, kayak agak aneh, kayak ada makin tinggi gitu. Oke, jadi pasang. Jas belakangnya dibuka, atasnya dibuka. Oke, atas dulu di adjust sebelum belakang. Atasnya kita putar sampai tingginya udah ideal, terus baru belakangnya. Nah, ini ketinggian, jadi harus adjust di bagian sini. Dibuka, diturunin. Ya, kalau saya idealnya tingginya segini. Nah, untuk sekarang adjust seperti tadi, dimajuin dikit dan di ke bawah. Habis itu didorong ke belakang ke arah kacamata biar dekat. Jangan menjauhi dari kacamata karena pembesaran 3,5 ini field of view kita ngelihatnya tuh emang besar. Tapi kalau makin menjauh dari dimana kita lihat, lingkaran itu bakal makin mengecil.
Oke, jadi kita deketin. Ini lampunya bisa dinyalain di samping sini. Belum dicolok. Oke, sudah tercolok. Mari kita nyalain lampunya di sebelah sini. Nah, aku deketin, lampunya ini belum center, jadi aku turunin lampunya sesuai di mana aku melihat. Segini baru jelas. Nah, bisa lihat dari posisi badanku, aku ngelihatnya ke bawah tanpa aku harus begini. Jadi idealnya tuh segini. Nah, enaknya yang tipe ini itu dokter dapat yang punya preskripsi kacamata seperti saya itu bisa pakai kacamata dokter sendiri. Mungkin zamannya pandemi sekarang harus pakai goggle. Kalau untuk tipe yang ini sudah kita coba dengan goggle UVEX, itu bisa jadi agak ke depan. Nanti loopnya yang bagian luarnya, goggle-nya tuh di bagian sini. Jadi dapat masih tetap memakai loop ini. Cuman udah kami coba kalau mau pakai yang 5 kali dan 6 kali, karena bagian depannya ini, kalau ini kan plastik dan dia modalnya lebih panjang. Kalau ini dia stainless dan lebih pendek dan otomatis lebih berat, karena dia harus memegang tipe prismatik yang panjang begini dibanding yang kecil bulat kayak tadi. Nah, ini tipe 5 kali dan 6 kali itu dia lebih enak untuk melihat satu titik. Jadi misalnya dokter mau ngelihat untuk di konser, mau ngelihat Oriface, itu bakal jelas kelihatan sekali dengan tipe 5 dan 6 kali pembesaran ini. Tapi field of view-nya otomatis lingkarannya kecil. Jadi cuma misalnya kalau tipe yang 3,5 ini bisa ngelihat sampai 3 gigi. Kalau yang ini fokusnya di 1 gigi saja. Dan lingkarannya otomatis kelihatan kecil nanti. Oke, ini pasangnya juga sama. Diputar dulu. Oke, untuk yang tipe ini udah paling mantap. Oke, jadi bisa dokter turunin, naikin dari sini. Nah, untuk melepas bagian sini ada lever di sininya, apa kalau kelihatan? Kita buka. Nah, jadi ininya sekarang free untuk digerakkan. Dan untuk mencari titik dia juga harus digeser begini. Jadi bukan seperti yang tadi digeser ke samping. Jadi untuk ini melepasnya dari sini. Kalau ini posisi terkunci, dia nggak goyang. Jadi buka sini, biar ini gerakannya ini. Jadi dokter mencari dari sini, nyalain lampunya biar lebih gampang untuk adjustnya. Ini pakai filter, dinaikin dulu. Oke, jadi kita adjust, dokter cari subjeknya mau apa. Oke, aku fokusnya di sini. Setelah udah adjust, deketin ke kacamata, ini kelihatan posisinya, baru di sini kencengin, dan di sini sebelah sini dikencengin juga. Tetap satu tangan memegang biar dia tidak maju ke depan begini. Pegangin ke posisi yang dokter mau segini, dekat kacamatanya, atau kalau tidak pakai dekat mata, jangan sampai kena ya. Oke, kita putar sampai mengencangkan. Udah cukup kencang, dan sekarang kita tidak harus memegang lagi, bisa kelihatan apa yang dokter mau lihat. Ini kalau misalnya terlalu tegak, bisa tinggal diturunin. Ya, kita akan bahas tentang yang lampu untuk SLE dan SLF itu juga tersedia untuk pasang lampu seperti yang tadi, cuman dia bukan yang model wireless gitu. Nah, kalau yang ini pakai power pack biasa, dia juga tersedia 2 lampu. Nah, tadi kita belum bahas kalau yang ini kan lampu housingnya nih warnanya silver, dia itu bahannya lebih enteng dan lebih kuat, dan ini juga lampunya lebih terang. Tipe yang ini yang HL8300.
HL